buka puasa, enaknya cari yang seger-seger ya guys. Makanya hari ini aku niat banget mau bikin cincau sendiri. Hai semuanya, jumpa lagi dengan vlog harian aku. Pas aku nganterin Jingga main di rumahnya Amora, ini aku nggak sengaja guys ditawarin sama Mbak Eli metikin cincau yang ada di samping rumahnya. Karena tadi tuh ngobrol-ngobrol nanti sore mau bikin takjil apa. Nah jadilah kepikiran ada cincau. Tadinya pohonnya ini tinggi banget loh guys, hampir setara dengan atap rumah, merambat dengan pohon yang tinggi. Dan kami kepikiran gimana kalau pohonnya ditebang saja, karena daunnya itu yang lebat ada di atas gitu loh guys. Jadi ya seperti ini akhirnya kami tebang. Aku yang gergaji, Kak Eli yang nari pakai tali guys. Mana tali rapia lagi supaya jatuh di tempat yang sesuai kita mau. Udah gitu talinya mau putus lagi. Untungnya masih bisa ke handle walaupun harus ngorbanin pohon cabe. Mana di bawahnya itu ada stekan alpukat punya Mas Ujang lagi. Heboh banget astaga. Sayangnya aku nggak ngerekamin, jadi aku nggak punya bukti konkret momen perjuangan nyari takjil ini guys. Begitulah kira-kira kalau perempuan sudah nekat. Bahkan pohon setinggi rumah pun aku tebang. Begitu selesai metikin, ini aku sampai rumah langsung aku cuci semuanya. Sembari aku pilah-pilah karena memang ada daun yang jelek dibuang saja. Nah kalian bisa lihat sendiri ini daunnya bagus-bagus banget guys dan tua-tua. Bisa bayangin kan nanti klorofilnya itu banyak banget. Jadi guys cairan yang menggumpal yang kalian tahu itu namanya klorofil ya guys, atau zat hijau daun. Benernya kalau hanya klorofil saja yang nggak bisa menggumpal, karena kalau mengandalkan klorofil saja semua daun ya punya klorofil, tapi kan nggak semua daun kalau diekstrak seperti ini menggumpal. Jadi di daun cincau ini dia punya zat spesial namanya senyawa pektin. Jadi dia itu rasanya seperti lendir. Nah lendir ini guys kalau dia bercampur dengan air dia akan berubah menjadi gel dan otomatis klorofilnya juga menjadi gel. Unik banget kan guys? Ya kira-kira seperti itu ya guys. Tuhan itu memberi keunikan pada setiap tumbuhan dan berjuta manfaatnya untuk manusia. Kira-kira seperti kita lah guys ya. Setiap manusia pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Potensinya juga masing-masing. Belajar itu kan gak harus dari mana-mana ya, dari alam pun kita juga bisa belajar. Belajar membaca bagaimana sistem alam ini bekerja pelan-pelan, nanti lama-lama juga nanti terbiasa. Dan kalau sudah terbiasa, nanti kamu akan pelan-pelan merasakan gimana rasa syukur yang benar-benar tulus murni dari dalam hati guys. Bukan hanya wujud syukur ketika melihat kemalangan orang lain, dan perasaan itu akan sulit banget dideskripsikan, tapi bisa banget kamu temukan kalau ada kemauan. Paling tidak nanti kita jangan jadi manusia yang hanya tua umur saja. Kembali ke cincau aku ya guys. Jadi aku ini ngekstraknya nggak pakai tangan, nggak aku remas-remas, jadi aku pakai blender saja supaya lebih simpel. Karena bayangin aja aku udah capek banget guys harus ngeremas-ngeremas seperti itu. Toh tujuannya juga sama kok, hasilnya juga sama, tapi ada sedikit perbedaan. Kalau pakai blender ini lebih banyak kebuihnya, karena ya kekuatannya kan jauh lebih cepat si blender daripada tangan. Jadi kemungkinan besar ya jauh lebih banyak menghasilkan udara. Jangan lupa ya guys, ini tuh pakai air hangat alias pakai air mateng. Aku blender sisanya juga, ini siapa tahu masih bisa diekstrak lagi. Walaupun sudah jelas hasilnya bakal tidak sama dengan yang pertama, tapi kok rasanya sayang banget ya kalau mau dibuang. Padahal ini agak susah juga mau nyaringnya karena sudah sedikit menggumpal. Dan ini tuh nggak aku bikin semuanya ya guys, sebagian aku simpan di kulkas untuk dibuat kapan-kapan lagi. Nah akhirnya jadi juga guys, ekstrak cincaku jadi 2 kotak. Ini bisa disimpan di kulkas beberapa hari, bisa langsung dimakan seperti ini atau dibuat kuah. Sekian video dari aku, thank you for watching, bye.